pengajian kitab Thamaratul Fikriyah karya Masyayikhuna Al-Hajj Kiai Muhammad Maimun Manan almarhum al-maghfurlah. Qaddasallahu ruwahu wa nawwara dhariyahu. Semoga kita tetap mendapatkan ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemarin babu khauful maut ki, babu khauful mautih ingki kak ditoh bab tentang takok kapateh. Takok kapateh. Jadi ini isyarat sebenarnya, saya yakin ini isyarat karena dilihat dari bagaimana logika berpikir, sistematika penulisan, mestinya kiai itu mendahulukan kalimat bab 2 kaifiyatul juhdi bil amali baru pas orang yang takut kebatik. Nah ternyata kiai pas ada bab khauful maut. Jadi apa benar pas takut kebatik jadi ya? Padahal Gusti Allah Ta'ala dalam Al-Quran berbicara tentang kematian itu, Allah Ta'ala dalam Al-Quran menggunakan 4 kalimat khas tentang kematian. Yang pertama Allah menggunakan kalimat al-maut, mata yamutu mautan. Di dalam Al-Quran Allah mau berbicara tentang kematian, si pertama menggunakan redaksi gramatikal bahasanya al-maut. Misalnya kalimat berbunyi aina ma takunu yudrikumul mautah walau kuntum fi burujim musyayyadah. Itu tegas ya ayatnya ya. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikum al maut, yudrik maka bekal ketemu, kum dak kepencenan semua, al maut itu pernah kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada dalam benteng-benteng yang kokoh, berpekun ketemu bi kematian. Ayat-ayat yang begitu ini ada 2 ayat yang mirip, nyaris sama, yang menunjukkan bahwa kamu tidak perlu lari dengan kematian karena kamu pasti bertemu. Walaupun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Itu ayat yang pertama. Ayat yang sama juga sama menunjukkan qul la yanfa'ukum al-firaru. Katakan Muhammad la yanfa'ukum al-firaru. Lari dari kematian, lari itu la yanfa'ukum al-firaru. Kamu lari dari kematian itu tidak akan ada manfaatnya. Fa innahu mulaqikum, karena kamu pasti bertemu. Di ayat yang lain Allah juga mengulang lagi dengan redaksi yang sama bahwa kamu tidak perlu takut dengan kematian. Karena kematian itu kamu pasti akan berhadapan. Ayat yang berikut qul innal mautal ladzi, bahwa innal mautah tafirruna. Jadi dalam Al-Quran bahwa maut itu akan tetap berhadapan dengan kamu. Pertama. Nomor 2, Gusti Allah Ta'ala ngakui kalimat ajal. Ayatnya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. La idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa. Itu redaksi yang kedua. Redaksi yang ketiga, Allah menggunakan kalimat al-wafat. Wafa itu maknanya sempurna. Maknanya sempurna. Segala perbuatannya sudah selesai. Wafa kan apa ya? Maknanya itu sempurna dan atau memenuhi janji. Sudah selesai semuanya. Mangan mun para kiai orang-orang bagus pas kita tak ngucap maut tapi wafat. Berarti segala cita-citanya, keinginannya, perilakunya, perbuatannya semuanya sudah selesai. Itu berdasar dalam Al-Quran disebut kata wafat. Salah satunya pada ayat yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, dan orang-orang yang meninggal wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan seorang istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashuri wa arba'ata ashuri wa asra ya. Iya benar.
Jadi orang-orang yang meninggalkan istri artinya ini mati karena faktor cerai karena faktor kematian. Ya tarabbas nabi anfusina, maka orang bini harus menunggu masa iddahnya itu ada arba'ati ashhuri wa asro, selama 4 bulan 10 hari. Mun mati dengan demi sedikit bini nak oleh kabin boleh yang lain keng masa tunggunya selama 4 bulan 10 hari. Berarti berapa hari kapi jadi mun 4 bulan. Mun 4 bulan 100 biasa yang biasa ke 120. Tambah paski 10 hari. Terus 10 hari. Mari nyatos. Nah, mari nyatos ya. Iya. Pas nyatos. Bapak pas nyatos lah. Kurang sih kuning. Lebih sebulan ki. Jadi mari nyatos tambah sebulan. Sebulan 10. Nah, sebulan ya. Sebulan 10 hari kan. Arba'at. Bapak bulan. Arba'at ashhurin. 4 bulan. Ilim sehari berapa? Ilim sebulan berapa? 30 kan. Berarti sebitak sangang bolo 120 kan. 120 hari pas tambahin 10 hari. 130 hari. Minimal to second. Bapak minimal dia maksimal lah jadi. Ah tidak minimal maksimal pokokon masa tunggunya minimal ya bener. Minimalnya adalah 130 hari atau arba'ata ashhuri wa asra. Digadaikan terus dulu. Ah ini. Jadi misal berdejakan cah mi kasokan misal pas beda orang bini sobung lagi mati karena cerai karena faktor kematian, panjenengan boleh nanti melamar dia niser kerja tema oleh ditunggu selama berapa bulan? 130 hari. 4 bulan. Ya. Al-Qur'an begitu. Siapa pakai rosoro Kak? 4 bulan 10 hari. Itu yang digunakan oleh Quran yang nomor 3. Jadi kalimat pertama ada kalimat maut, Al-Quran menyebut dengan kalimat ajal, Al-Quran menyebut dengan kalimat wafat, dan terakhir Al-Quran menyebut kalimat roja'ah yang berbentuk kalimat subjektif, berbentuk subjek itu roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita akan kembali ke tanah karena kita dulu dibuat dan diciptakan dari tanah. Nah, maka kiai pas madhabu lima yakhaful mar'u min mamatihi. 5 karena apa ya khafu tako al mar'u pasira orang min mamatihi dari mati orang. Wa bimaji'il mauti ben panikah kelaban de tengah maut hakun tining kenyataan. Datangnya itu fakta, nyata. Tidak bisa kita hindari. Dabun kiai begitu. Sama dengan Al-Quran yang tadi kan. Aina ma takunu yudhikrumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Atau sama dengan ayat la yanfa'ukum al-firaru minal maut fa innahu mulaqikum. Ada terburuan. Mau ada apa boleh cepat kun datang. Kengkun kadang dalam konteks saat ini oleh orang-orang tertentu seringkali itu dijadikan alat untuk menolak vaksin, dijadikan alat untuk menolak corona. Orang yang menghujat kilo kemanapun kita pasti bertemu dengan kematian. Kenapa harus takut mati? Jangan takut masker, tapi takut saja sama Allah. Dia tidak membaca bahwa ada ayat yang lain bahwa wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jangan kamu menceburkan diri kamu, menjerumuskan diri kamu ke dalam jurang kecelakaan. Kita tetap berikhtiar. Masker, vaksinasi, atau termasuk social distancing, PPKM itu bagian dari ikhtiar agar kita tidak terjerumus dalam kecelakaan. Nah, begitu. Ayat itu menunjukkan bahwa ya muncul mati bakun, tetapi kita dituntut oleh Allah untuk mencari berikhtiar. Jadi itu jangan dijadikan legitimasi alasan bahwa syah dan siapa muncul mati kok. Kalau kok di tas curang, ya kerbagan engko.
Muncul pamati mati, tapi mun orang mencetak pamati ya bi Gusti Allah Taala. Maka orang mas ngodak, aduh, nya boleh nemu gula Pak. Nya boleh nemu. Karena mun secara logika mestinya mati. Tebak motor, bentar benda kira kan. Oh tak ada orang kini kan andi anak lembak, ki anak. Anan kini kakar lembun produksi tahu. Anan keker kakaben Pak. Keker benda tahu. Benih aku bayi tahu. Single pok. Keker jadi. Tuh kalah anak. Ya sekarang anak petran itu odik yang putih kapi. Bengos. Sebetulnya. Jadi ten gula dimin nyabolin nemu aja boneng. Dulu. Jadi wabijami'il mauti hakun, bahwa datangnya kematian itu hak, nggak bisa kita hindari. Jadi kamu tidak akan bermanfaat, tidak ada fungsinya apa-apa walaupun kamu lari dari kematian. La yanfa'ukumul firaru minal maut. Kamu lari dari kematian itu tidak bermanfaat. Pak Kunda, Pak. Ini debun kiai. Wabimaji'il mauti hakun. Kematian itu hak. Yantahi totok berpanadaman. Lihubbihid dunya fayakshiku biha au qillatil amali fi azhariha. Nah, kiai pas menjelaskan faktor-faktor orang takut kematian itu ada beberapa hal. Tetapi dibikin kiai bi masyayihuna kak itu dibikin dengan kalimat berbentuk syair, berbentuk nazam. Faktor-faktornya itu disebutkan sebagai berikut. Orang yang takut materi ya karena beberapa faktor. Pertama, lihubbihid dunya. Tabun kiai. Lihubbihi karena kaleburna kecintaan orang, almar'u ad-dunya dakatunya. Fayaksikuh, maka selalu merindukan, selalu berkeinginan, selalu berinisiatif, letak mulai siang malam. Biha kelaban sebab dunya. Saya kemarin menyampaikan ini kalimat-kalimat kiai menjelaskan tentang faktor-faktornya orang takut kepada kematian ini, yang saya jelaskan ini hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizanul Amal. Kalau Imam Al-Ghazali itu menyebut itimamil maut, tetapi judul besarnya tetap khauful maut. Nah, Imam Al-Ghazali menyebut lagi orang takut kematian itu faktornya berdempak dari Imam Al-Ghazali. Si pertama dari Imam Ghazali lisahwati batnihi, karena pikiran tabu. Nah, bahasan kiai lihubbihid dunya, karena cinta yang membabi buta terhadap dunia. Takut orang yang mati. Mesti takut. Wah, eman. Ada tidak pun Imam Ghazali lisahwati batnihi. Orang yang takut materi menurut Imam Ghazali nyebut lagi pertama lisahwati batnihi. Kiai menyebut lihubbihid dunya fayakshiku biha. Cinta kepada dunia dan fayakshiku biha. Setiap hari selalu dirindukan dengan dunia. Cukup mancal tengah malam beni apa aja ngene ku sampai tekok berdengar. Alah. Temun Malik asik tak kejeding sing tengah laut tu. Mangan terku di pancarapan aki ya keme. Temun Malik. Kare malaikat kering ngelak buku itu orang seduh au tu orang ya. Ko buku malaikat tidak lah kejeding. Paku ni tekuk jokon di pancarapan aki. Sartan jeung Malik sartan penyol dia. Peski besaki jeung Malik. Sartan dia penyol dia beni asik beni jiram. Tak sakit lah jeung Malik. Selte. Aduh, dah pun Malik. Dah kiai fayakshiku biha. Asyik. Karena kerinduan yang sangat mendalam sehingga orang itu lupa bahwa dia mati. Nah, begitu. Asyik. Rindu yang sangat mendalam. Seneng. Fayakshiku biha.
Jadi kecintaan kepada dunia itu bisa membuat orang tertutup hatinya untuk selalu ingat kepada kematian. Padahal Nabi dan Imam Ghazali mestinya orang itu untuk selalu ingat kepada kematian. Nabi selalu saja menyampaikan akthiru hadimil ladzat. Pabanyak, silahkan kamu selalu saja memperbanyak akthiru dzikra hadhil ladzat. Memperbanyaklah kamu untuk mengingat kepada hal-hal yang memutus kepada kelezatan, yaitu al-maut. Mati jadi kan memutus segala-galanya. Orang yang kelepai. Dari Imam Ghazali, buru orang yang ingat tentang kematian, buru ingat, cek bekal berdebat. Orang yang kun karena idza ra'a al-janazah. Buru mengabas orang yang mati, buru orang ingat. Lah maka kada itu Rasulullah sering kali menyampaikan ziaratul kubur. Tapi ketika ada orang kematian, orang pun bisa ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Al-Ghazali ngucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang diungkapkan oleh orang-orang tetapi tidak bisa merubah perilaku dan cara berpikirnya, itu adalah ungkapan qaulul, itu adalah ungkapan aqwal adab, qaulan kadiban, lebay. Coba Imam Ghazali, kalau tidak bisa merubah perilaku kita, kun ngucap, duh matilah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nama deh. Dawud Imam Ghazali. Au, ada pun kiai. Itu lanjut lagi kiai. Au qillatil amali. Au qillatil amali. Otaba orang yang takut mati karena sekonin amal. Fi azhariha ning ia tasah bumi ia tasatunya. Maknanya zuhur itu azhar itu zahrun itu adalah zuhur itu di atas punggung sebenarnya. Fi azhariha ning ia tasah tunnya di atas bumi. Jadi karena faktor sedikitnya aman, orang bisa takut kepada kematian. Tandi bekal. Duh, takong okean. Ah, beda orang yang menggerak kian. Duh, amal sekone ki kok pecewat leku malaikat maut dia. Ada kok ingat sekali orang mah pai petekaki ka. Cepat tu apa? Amal Nabi Dawud Imam Ghazali bani au qillatil amal fi azhariha. Imam Ghazali itu menyebutkan lima taqaddama min isyanihi. Imam Ghazali menyebut begitu karena dia takut terhadap dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Kiai medebu dengan kalimat au qillatil amali fi azhariha. Jadi orang yang mencet sekone bukan aku tak bengal. Pada bi orang ntar ke Surabaya pesen aku 10.000. Orang yang maksa mangkat nikat gini lagi. Anjir pesen 10.000 bagi ke Surabaya. Ibu turun ke Mekasa. Terkecuali diki ngomong aja ke kondektor itu. Itu bisa menyebabkan menjadi faktor orang kemudian takut kepada kematian. Debat gini di pacara jadi. Aku di pacara jadi. Ini terkena yang dicibir orang. Kondektor cak kalau sambil namun cekun pesen sekone. Jadi atau dengan cara-cara tertentu. Yang susah itu dia melakukan cara-cara yang tidak baik. Sepenting depak kebengkalan. Iya Pak. Dengan cara leng-leng sementara kan bisa begitu. Jadi au qillatil amali fi azhariha. Lanjut ki. Lihubbihi dunya fayasiku biha au qillatil amali fi azhariha. Tabun kiai karena cinta katunya cek senengah amalasa kone ngala sakendengah. Masya Allah. Perpaduan bahasanya ini tidak kelar saya.
Karena cinta katunya cek senengah amal lesa konik ngalak saken tengah. Tuh. Kurang ngapi dia. Kalau menggunakan teori sastra kan itu adalah berakhiran AB kan. Nah, jadi ngah lagi ya. Senengah saken tengah. Senomor telok dabun kiai. Orang yang takok materi ya. Layak rifanna aina maskanu. Ahwan naru aw jannatuh. Tak tahu. Layak rifanna ungkungku tak tahu besar orang. Aina maskanu. Kak di tempat aku laku. Ahwan naru pe sahabat di neraka. Aw jannatuh otaba pe sahabat di surga. La yastabihu. Tak bisa bida'aki pasir almarhum. Sabah itu maknanya sama. Maka ilmu Quran disebut dengan mutasyabihat, kalimat yang mutasyabih, kalimat yang menyerupai antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, samar. Nah, jadi dibun gay la yastabihu. Jadi orang yang bisa takut ke materi karena faktor nomor telok, dia tidak tahu di manakah nanti tempatnya kalau dia mati. Kok dia masuk surga, masuk neraka. Tak bisa bida'aki. La yastabihu. Dengdo. Pergi masuk dalam neraka, dalam surga. Ya. Oh, tak berbentar kauncengan. Kok bayi sahabat ni patu pada tengah anak. Ambigu je baris. Ambigu betul. Mun janding perakan dia dengdung cetlek. Dengdung. Sakmong dia. Tapi la yastabihu, tak bisa bida'aki. Kun pendenan mun deh. Si coba ki si ini pendenan ki si nomor tung nomor 2 ki pendenan. Masih ada sedikit rasa keimanan bahwa kita akan mati, masih mending. Lihubbihid dunya paski orang apa boleh la ya'rifa au qillatil amal la ya'rifan aina maskanu pendenan. Seterakhir ini pas biaya sampai lagi aulam yafqih. Faktor orang tidak takut kepada kematian itu aulam yafqih. Dia atau dia tidak percaya. Bi annahu saungkun almar'u yamutu benar bakal mati. Atau dia tidak percaya bahwa ada kematian. Tak parta aja. Maksud tak parta aja sih. Beni tak parta aja. Bisa jadi orang memang terlalu optimis bahwa dirinya akan sehat. Itu bagian dari aulam yafqih bi annahu yamut. Itu bagian dari orang yang tidak percaya bahwa kematian itu la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Dia selalu optimis di setiap harinya bahwa karena fisik saya masih kuat, umur saya juga masih muda, kekuatan saya masih stabil, saya masih akan hidup lama. Jadi mungkin juga bagian aulam yafqi bi annahu yamut. Padahal mun Gusti Allah Taala pun kesokan kita milih pun. Padahal iyor. Situ wa keker sing udah kel makan tu kan. Mun Gusti Allah dan segala aja la yanfa'kumul firaru minal maut. Tidak akan ada gunanya, tidak punya efek apa-apa kalaupun kamu lari sekencang-kencangnya agar tidak bertemu dengan kematian. Tak guna dia. Nah, orang masih tetap optimis. Jadi kok ki ngode ya badan sehat. Keton ki seger-seger nyaman. Anak di situ. Bini glowing gitu. Lah ni salah. Pas naudzubillah mulai dari pengajian. Pas terkeh. Aduh. Pas masuk. Jadi bagian aulam yafqih bi annahu yamut. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati. Au lima yakunu ba'dahu kama ra'au. Au lima atau karena faktor lima karena barang yakunu lam yafqih. Tak parta aja bisa orang lima karena barang yakunu badah. Kenapa? Ma ba'dahu isamarin al maut. Kama kata orang, kama kata keterangan ra'au yang sudah biasa kita lihat tiap hari. Atau dia tidak akan tahu apa nanti yang akan terjadi pasca kematian. Tak berpikir itu. Ada orang yang tak tahu kok mati. Nanti narah. Mau temu kok laku.
Kuburan bang. Kuburan bangsa. Itu dia. Jadi saya kata lima yakunu ba'dahu, tak tahu je apa yang terjadi kula. Mun kau pas mati, tak tahu jadi. Padahal mungkin bisa diukur kalau kita berbuat jahat, berbuat baik kan sudah bisa kita ukur sebenarnya. Tapi karena faktor pertama lihubbid dunya fayashiku biha, ada tertutup. Maka Quran nyebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lahun itu lalai. Jadi alhaakum at-takatsur. Alha melalaikan kum terhadap kalian semua. At-takatsur pun apa? Nah, para ulama tafsir berbeda-beda. Bersingota at-takatsur itu adalah mengumpulkan harta, al-mal, melalaikan kamu cinta terhadap dunia, adapun kaidul hubbid dunya alhaakum itu juga melalaikan kamu, melupakan kamu akan ada kematian. Boleh sebutan orang at-tafakhur, kebanggaan, popularitas itu terkadang bisa menulaikan kita kepada Tuhan. Itu sebenarnya kecaman itu alhaakumut takatsur. Melalaikan, mencelakakan diri kamu semua. At-takatsur adalah membangga-banggakan harta atau membangga-banggakan at-tafakhur, popularitas, aljah, kehebatan dirinya itu bisa membuat orang lain. Al-aulad membangga-banggakan putra-putra, au nasabuhu atau membanggakan nasab. Kan bodoh deh. Kok kotoran dia juri. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu nanti kebanggaan itu tidak akan pernah menghentikan diri kamu sampai kamu meninggal. Jadi dia pun game lima yakunu badahu kamarau, sebagaimana yang telah kita saksikan bersama. Au lam yakun ya'lamu am maqsudihid dunya. Atau faktor yang ke berapa ini? 1 2 3 4 5 ya. Au lam yakun, atau tidak ada. Ya'lamu adalah tahu, siapa ya'lamu pada kauning bahasa orang an maqsudihi dari maksud dunia. An maqsudihi dari maksud ta'al mar'uh dunia ada ketunya. Atau bisa jadi faktornya dia tidak tahu tentang apa sih sebenarnya tujuan hidup itu. Kembalinya apa kun ke si awal debun jai lihubbihid dunya. Orang takut mati itu karena dia tidak tahu apa fungsinya hidup, tujuan hidup, untuk apa itu hidup. Saya tahu gun pandangan hidup dan pegangan hidup. Saya tahu ketika dipandang hidup, dipegang hidup. Jadi gun saya tahu tak tahu. Kalau maksud dan tujuan hidup dia tidak tahu. Apa unggun tak cunodi itu nyari apa sih unggun? Tak tahu itu. Padahal Allah ampun berdabu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Ngerti? Tak boleh. Aku lengah. Mudah-mudahan Imam Ghazali, ada penjelasan agak-agak lain. Jadi mun orang sing apa ya, kalau pai saya. Tapi Imam Ghazali, mun orang sing tak tahu kak lima ba'dahu. Tak orang tak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Jadi perlu ajar tentang fungsi dan tujuan hidup di Imam Ghazali. Tak bisa orang ini. Mun orang kun ngucap lima taqaddama min dammin isyanihi, karena dia selalu ingat terhadap dosa-dosanya, maka mudah-mudahan jadi kalau ini gampang, dia tinggal bertaubat, memperbanyak ibadah, sudah selesai. Yang susah itu kalau orang tidak tahu tentang ang maksodihi, mun bahasan kiai. Tujuan itu hidup itu apa sih? Nah, jadi dia pun Imam Ghazali jadi melarat dia. Usaha ajar orang ini. Usaha segala usaha banyak narok pengajian. Ketika tujuan dunia itu tidak boleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat yang lain, pengabdian, saya sering kali menyampaikan aspek loyalitas, pengabdian kepada atasan dan pimpinan itu lebih penting daripada aspek intelektualitas. Dek gunan pinter itu. Mun tak loyal kepada pimpinan. Beri buang di pimpinan, penggen pinteran orang itu.
Misal ada karyawan, ada atasan, ada bawahan. Beda. Si are pinter. King jenggal kepimpinan. Ada itu. Pakas itu. Ketempak. Pate ada tak tahu. Aku ini kan tak tahu terima kasih. Tapi beri karyawan, anak buah, sebab tu putus sekone, king loyalitasnya tinggi kepimpinan. Oh ya obo itu. Ya obo. Jadi makanya pas muncul kalimat aspek loyalitas itu lebih penting, lebih berharga daripada aspek intelektualitas. Dak gunan. Ya. Iblis itu orang pintar itu. Mata udah pintar aja di Gusti Allah Taala kepada. Di mana dalam Quran tuh? Surah nyembah ban kata. Abang ngucap boh. Makin nyembah Adam Gusti. Jodan gula khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Adam gini kebaik dari abu, dari celot gula kebaik dari apa? Badan gula biar ada apa gula surah nyembah kata. Nah, karena dia lebih mendahulukan aspek intelektualitasnya, pangkas jenggal, gitu jenggal ya. Nah, seringkali orang begitu. Jadi mending kita lebih mendahulukan aspek loyalitas kepada pimpinan, ngabdi ke guru, dan segala taat ke pimpinan itu lebih penting daripada kita mengandalkan kecerdasan. Lebih kita cerdas tapi juga kita intelektual tapi lebih juga kita loyal. Siapa boy itu tetap bus-bus. Mun beda anak buah saya kira menyingkir tuh. Kemplang kada itu. Leng masih leng. Tapi ini sebenarnya manajemen kita bekerja di kantor. Manajemen tentang bagaimana hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi aspek loyalitas, pengabdian, akhlakul karimah, tutur kata yang santun, perilaku yang baik itu lebih penting daripada kecerdasan. Saya sering kali menggambarkan dulu ketika perang Badar kan juga begitu. Para sahabat karena terpinter, Nabi. Lawan kita itu 300. 3.000, kita hanya 300 dan sahabat. Berdebat bi Nabi, Nabi. Musunnah ning perang Badar nih kan melewati one 3.000. Kita senapa pasukanmu 300 karena mayusakuna ilal maut. Ini hanya mengantar kematian. Makinya benikun Nabi 300 1.000 makinya ampun cek terus sakit terang Badar nih. Karena dia menggunakan aspek intelektualitas. Ampun makinya Nabi. Jak makan Nabi, jak makan. Tapi Nabi, ya tidak lah minta makan ban. Kok perang tibi kok, mangkal tibi kok, jangan ban. Noro bersilahkan, dan Noro silahkan. Aduh buat ben Nabi, pon. Makin ngucapkan nama Yusaku na ilmu, makin nyaben ikut Nabi. Hebat kan saya para sahabat waktu itu. Taktis kan, berpikirnya luar biasa kan. Masa kalau 100, tanding 3.000. Tar nyokong mun bahasa aku. Betul dari tar nyokong. Jelas tahu misal dalam hal kontestasi pemilihan misal, jelas tahu bahwa yang akan mencoblos kita sekian, tar nyokong gunje, cek terus sakit. Hebat sahabat itu. Tapi sampai ke nama yusakuna ilal maut, seakan-akan ini adalah kompetisi hanya mengantarkan kematian. Nabi ya tidaklah mencet noro ben noro, tak noro silahkan mangkat Nabi. Tapi sahabat tahu bahwa aspek loyalitas itu lebih penting daripada aspek intelektualitas. Akhirnya ya mayu dah kan terpaksa pas diburi. Ya mayu kah noro Nabi kita arah pajak karena itu beliau adalah pimpinan kita. Tapi akhirnya para sahabat berangkat ke medan perang Badar. Ternyata di dalam ayat selain dirsaki kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsira. Betapa banyak gitu. Satu organisasi yang besar itu justru dikalahkan oleh organisasi yang kecil. Kalau kita menggunakan kehebatan lebih-lebih dengan menggunakan kekuatan iman. Ya menang depak perang Badar. Jadi saking anu siapa gelak sing antar nyokong. Jambul Nabi. Siapa kita nyokong ya njo tak nyokong. Saya gelak nyokong. Ketika nama yusaku na ilal maut, kun intar nyokong mate. Jak makan. Nah, gitu. Jadi tahu nih tentang maksud Odi, tak paham.
Bahwa dunia dia mestinya kita pengabdian. Ibadah Gusti Allah Ta'ala. Ila aina tak tahu. Maksudnya kada emak, dunia ini kada emak ada ya. Fafi akibihi. Ya. Saya sebenarnya agak bingung dengan kalimat ini. Ila aina fafi akibihi, karena memang tidak kemampuan saya. Bisa jadi fad dunya ila aina fi akibihi. Maka di dunia ila ainah dia mau kemana fi akibihi setelah tersebut. Setelah nanti kehidupan dunia mau kemana, dia tidak tahu maksudnya. Tak tahu. Apa kunci lah dengan dunia deh. Maka hanya pikirannya hanya saya sebenting lah mempolong besi saya benyal lah. Jadi menolak saya pikir. Mondar pun Imam Ghazali, ya karena dia selalu saja berpikir kalau nanti saya mati maka siapa yang akan bagaimana dengan nasib anak-anak saya, bagaimana dengan nasib istri saya, bagaimana dengan nasib rumah-rumah mewah yang sudah saya bikin. Nah itu bahasa Imam Ghazali begitu. Nah, Kiai mengingatkan kita sehingga 4 faktor itu jangan sampai melengahkan kita. Orang kalau kita memang sudah siap, ini sudah siap, sama dengan orang melakukan perjalanan. Bermuncul tahu cik bentar ke desa, mesti siap pakai kan? Tiket sudah disiapkan. Ya besaki, oh tiket sudah siap, cik dia pada makan. Karena tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia. Tujuan kita yang sebenarnya adalah di akhir. Mungkin bahasa singir Jawa, orip apa ya, orip mampir ngombe. Nah, ode de kun ngampong apa ambun tarngi nom kun sekejap kun. Tujuan kita yang sebenarnya adalah di akhir. Nah, kun karena kita pura ini ode standarnya 60 tahun, bitter tahun. Padahal kun tinggal akunin saya sekarang usianya sudah 40 tahun. Tak kun kali 20 tahun. Oke. Itu pun mun bi Gusti Allah Ta'ala jadi pada 40 tahun. Begitu. Mungkin bertambah 5 tahun berarti sekemik tahun. Okay. Dari odik dari saya takut sehari 2 hari sampai sekarang 40 jadi keton. Aduh lanjut. Kecil gila mati mun 20 tahun. Okay. Selama 40 ni keton dia kita hilang kepi lah. Kita dah ya. Oke, jadi faktor-faktor kematian itu faktor-faktor orang takut terhadap kematian itu sudah dijelaskan oleh Kiai, bahwa kecintaan kita terhadap dunia, bahwa kerinduan kita yang setiap hari tiap malam selalu rindu untuk menikmati dunia itu menjadi faktor yang paling utama orang takut kepada kematian. Sehingga Kiai menyebutkan kalimat lima yakhaful mar'u min mamatihi au bimaji'i mautihi au bimaji wa bimaji'il mauti hakun yantahi. Nah, itu yang perlu kita ingat bersama-sama. Baik, demikianlah pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.